بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqih al-Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim. قال المؤلف حفظه الله: وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من 150 موضعا. Nama Allah Al-Alim ini disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 150 tempat. Qala ta'ala yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qadir. Seperti pada firman Allah, Ia mencipta apa yang Ia kehendaki dan Dia Maha mengetahui lagi Maha mampu atas segala sesuatu. Qala ta'ala wa kafa billahi alima, yang Maha mengetahui. Cukuplah bagi Allah, cukuplah Allah yang mengetahui segala sesuatu. وقال تعالى ذلك تقدير العزيز العليم. Dan juga Allah berfirman, itulah, yaitu pengaturan alam semesta, matahari yang berjalan pada lintasannya, begitu juga bulan, bumi. Kemudian Allah tutup ayat pengaturan tentang alam semesta ini. Dzalik, itulah takdiru, pengaturan, Al-Aziz, yang maha kuat lagi maha perkasa, Al-Alim, dan maha mengetahui. Wa qala ta'ala innallaha sami'un alim. Dan juga Allah berfirman, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Makna al-alim di sini, kata penulis hafizahullah, yaitu makna al-alim alladhi ahata ilmuhu bil-zawahiri wal-bawatini wal-israri wal-i'lan. Makna yang maha mengetahui yaitu yang ilmunya meliputi segala yang nampak, yang tersembunyi, baik itu rahasia maupun yang umum terang-terangan.
wabil alamil ulwi was sufli. Begitu juga dia ilmunya meliputi alam semesta ini, baik itu yang di atas maupun yang di bawah, langit dan bumi. Bil madhi wal hadir wal mustaqbal. Ilmunya yang meliputi perkara yang telah berlalu, yang sedang terjadi, dan yang akan datang. Fala yakhfa alaihi syai'un minal asya'. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Alima ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun an law kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan sesuatu yang belum terjadi. Kalau nanti terjadi, seperti apa terjadinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan ilmunya telah meliputinya. Ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala telah mengihsanya. Dan makna mengihsa, Allah Subhanahu wa taala menetapkan jumlah, bilangan, ukuran, dimensi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. وقد جاء في القرآن الكريم بيان واسع عن علم الله عز وجل. Dan di dalam Al-Quran telah banyak penjelasan yang sangat luas berkaitan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu wasi'a kulla syai'in wa annahu subhanahu ahata bi kulli syai'in ilma. Dan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun melainkan ilmu Allah telah meliputinya. Fadzakar subhanahu si'ata ilmihi fi ayat. Di dalam menyebutkan tentang ilmunya ini, terkadang pada sebagian ayat Allah sebutkan tentang keluasan ilmu ini. Seperti pada firman-Nya, "Wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatadzakkarun." Allah berfirman di dalam surat Al-An'am menghikayatkan ucapan Ibrahim. Ini ucapan Ibrahim alaihi salam, "Wasi'a rabbi kulla syai'in ilmah." Kata Ibrahim alaihi salam, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Rabbku meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun. Maka wahai kaumku, tidakkah kalian berpikir dan mengambil pelajaran? Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman menghikayatkan ucapan para malaikat. Rabbana, para malaikat mengatakan, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Sungguh engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu. Wa qala ta'ala, innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Allah berfirman, sesungguhnya sembahan kalian yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selainnya, karena dialah yang telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Wa dzakara subhanahu ihatata ilmihi bikulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu. Qala ta'ala, inna allaha bima ya'maluna muhit. Jadi ini kita akan pahami pada penjelasan Syekh yang pertama tadi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang di dalam Al-Quran menyebutkan tentang ilmunya ini dari sisi kelapangan atau keluasan ilmu tersebut. Kemudian terkadang Allah juga sebutkan tentang peliputan ilmu tersebut. Selain ilmu ini luas, ilmu ini juga meliputi segala sesuatu. Apa saja yang bisa dikatakan sesuatu, maka ilmu Allah telah mendahulunya. Fadzakara subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu. Seperti pada firman Allah, Inna Allah bima ya'maluna muhita. Sesungguhnya Allah meliputi segala apa yang mereka lakukan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, Inna Rabbi bima ta'maluna muhita. Sesungguhnya Rabbku meliputi apa yang kalian lakukan. Dan juga Allah berfirman, Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan adalah Allah yang senantiasa meliputi apa yang mereka lakukan. Wa qala ta'ala, Afwan Ustadz, suaranya hilang Ustadz. wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan adalah Allah ini yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ihatatu ilmihi bis sarairi wal mu'lanati wal ghaibi wasyahadah. Kemudian lebih spesifik lagi peliputan ini meliputi as-sarair, rahasia atau yang disebarkan secara terang-terangan atau perkara gaib atau perkara yang nampak. Ilmu Allah Subhanahu wa taala peliputannya mencakup seluruh hal. Qala ta'ala, Allah berfirman, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Menghikayatkan ucapan Ibrahim, kata Allah di dalam surat Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa, Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada satupun yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala apapun di bumi ataupun di langit. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dan Allah juga berfirman, sesungguhnya Dia mengetahui kedipan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Khainatul a'yun, kedipan mata atau pandangan selintas yang dilihat oleh mata. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Allah berfirman, sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. وقال تعالى wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Allah berfirman, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri-diri kalian, maka berhati-hatilah. Artinya janganlah kalian meniatkan hal-hal yang buruk, niscaya kalian akan dihisab dikarenakan.
وقال تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. وقال تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. وقال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Dan juga Allah berfirman, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui rahasia mereka dan ucapan bisik-bisik di antara mereka, dan bahwasanya Allah itu Maha mengetahui perkara yang gaib. وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Allah mengetahui apa yang menjadi masa depan mereka dan apa yang menjadi masa lalu mereka, dan bahwasanya mereka tidaklah bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Adapun makhluk ilmu mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. وقال تعالى, dan juga Allah berfirman, وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan kalian semua akan dikembalikan kepada yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak, yaitu Allah. Kemudian ia akan mengabarkan kepada kalian seluruh apa yang telah kalian lakukan. وذكر سبحانه علمه بما في السماوات والأرض. Dan Allah juga menyebutkan tentang ilmunya berkaitan dengan apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah berfirman, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun." Sesungguhnya Allah mengetahui perkara gaib yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Qala ta'ala, "Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in 'alim." Dan dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan dia meliputi, dan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah menyebutkan tentang ilmunya ini berkaitan dengan ikhtisasahu bimafatihil ghaibi fala ya'lamuha illa hu. Allah menyebutkan di antara kekhususan ilmunya bahwasanya ilmu Allah ini satu-satunya ilmu yang mengetahui perkara gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini di antara rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkan kepada manusia, yaitu tentang perkara gaib, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Dan Allah memiliki kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Tidaklah ada satupun daun yang jatuh, melainkan Allah mengetahuinya. Tidak pula sebuah biji yang dibawa oleh semut ke dalam lubang tanah, melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidaklah ada satu tanah yang lembab atau basah, ataupun yang kering, dan hewan-hewan yang ada di dalamnya, apapun yang tersembunyi padanya, melainkan semuanya
telah Allah catatkan di dalam kitab penulisan takdir. Qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah memiliki ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dan dia yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia yang menciptakan dan dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang wanita berupa janin. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan ia lakukan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di belahan bumi mana ia akan meninggal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, khabir, dan uh, maha meliputi segala sesuatu dengan sangat detail. Khabir. Dan juga bisa berarti mukhbir. Allah itu maha mengetahui dan akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. وقال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Dialah Allah yang mengetahui apa yang berada di dalam perut setiap wanita yang hamil atau betina yang hamil. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim tersebut, di dalam yang dibawa oleh wanita atau betina tadi. Wa ma taghidul arham, dan apa yang tersembunyi di balik rahim, apa yang dikurangi oleh rahim dan apa yang bertambah di dalam rahim. Di dalam rahim terkadang ada yang keguguran, ada yang tumbuh normal. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisi Allah memiliki takarannya masing-masing. Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah yang mengetahui perkara gaib dan yang nampak. Dialah yang maha tinggi lagi maha muta'al. Muta'al ini dari kata-kata ulu, tinggi juga. Hanya saja di sini ketika Al-Kabir, dialah Allah yang maha besar dan maha tinggi. Tinggi di sini mencakup tinggi sifat, tinggi zat, tinggi kekuasaan. Al-Kabir, maha besar. Walil imani bihadzal ismil azimi atharun mubarakatun. Beriman akan nama ini, nama yang agung ini, akan memberikan dampak yang berkah bagi seorang hamba. Bal huwa akbaru zajirin wa a'zam wa'id. Seorang yang mengimani nama ini dan mengetahui makna serta konsekuensinya akan menjadi sebesar-besar pengingat dan sebaik-baik nasihat. Qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Asy-Syanqiti, Muhammad Al-Amin, أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض. Para ulama sepakat bahwasanya nama Allah Al-Alim ini adalah sebesar-besar pemberi nasihat dan seagung-agung atau sekeras pemberi peringatan yang Allah turunkan dari langit ke bumi, dan Allah memberikan permisalan akan hal tersebut, dan hanya milik Allah lah permisalan yang paling tinggi. Qalu, para ulama mengatakan, "Lau furida anna hadzal barah min al-ardi fihi milku qitalin fihi maliku qitalin lirrijal in intahakat hurmatuhu
لو فرض أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال. أيوة قتال di sini ya. Di sini pakai tasydid قتال. للرجال إن انتهكت حرماته ذو قوة وعزة ومنع وحوله جيوشه وحول هذا الملك بناته يقوم بريبة ولو قيل لأهل بلد إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في ليل من الخسائس لباتوا متأدبين. Nah, kita terjemahkan. Kalau seandainya, lau furid, kalau seandainya ada suatu tempat, suatu negeri. Di tempat tersebut ada seorang raja yang sangat gampang untuk menumpahkan darah siapa saja yang berani inintuhikat hurmat, yang berani melanggar etika-etikanya. Ada seorang, ada suatu tempat, di situ ada raja, yang raja ini tidak segan-segan untuk membunuh siapa saja yang berani melanggar aturan-aturannya. Raja ini Dzu Quwwah, memiliki kekuatan, keperkasaan, dan juga memiliki kekuatan pelindung. Di sekitarnya ada pasukan-pasukan dan prajuritnya. Dan di sisi raja tersebut ada anak-anak perempuannya. Maka kalau seandainya ada anak-anak perempuannya yang eh, kalau seandainya dikatakan kepada penduduk negeri tersebut, sesungguhnya sang raja, raja yang kita sebutkan tadi, dia senantiasa mengawasi apa yang dilakukan oleh penduduk negeri tersebut di malam hari. Sehingga siapa saja yang melakukan hal-hal yang khasais, hal-hal yang rendah, menggoda anak perempuannya misalnya, anak perempuan sang raja ini, sang raja akan tahu dengan kekuatan pasukan prajurit dan dia tidak segan-segan untuk membunuh, maka ketahuilah kalau seandainya orang-orang mengetahui hal tersebut, labatu, maka niscaya mereka akan lebih beradab. Mereka tidak akan berani melanggar aturan-aturan sang raja. وهذا خالق السماوات والأرض الملك الجبار. Itu hanya raja biasa di dunia ini. Lalu bagaimana dengan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi? Sang raja yang sangat perkasa. Yukhbirum fi ayati kitabih. Ia mengabarkan di dalam ayat-ayat kitabnya. لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم بكل شيء عليم الله ما تعملون خبير يعلم ما تسرون إلى آخره. Setiap kali engkau membolak-balikan halaman mushaf, niscaya engkau akan dapati pengingat yang sangat besar ini dan pemberi peringatan yang sangat besar ini. Seperti firman-Nya, Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan. Tidak ada satupun daun yang terjatuh, melainkan Allah mengetahuinya. Sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Maka berhati-hatilah dan tidaklah engkau berada pada satu keadaan dan apa yang kau baca dari Al-Quran dan tidaklah kalian melakukan suatu amalan melainkan kami senantiasa menyaksikan
ketika kalian melakukan semua itu. فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم وألا ننساه لئلا نهلك أنفسنا. Maka sepantasnya bagi kita untuk mengambil pelajaran dengan peringatan yang besar ini dan nasihat yang agung ini agar kita tidak melupakannya sehingga kita tidak membinasakan diri kita sendiri. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, akrah akraha rajulun imra'atan ala nafsiha. Ada seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas. Wa amaraha bighalqil abwab. Lalu sang laki-laki ini memerintahkan wanita tersebut untuk mengunci pintu. Faqala laha, hal baqiya babun lam yughlaq? Maka laki-laki ini berkata kepada wanita yang ingin ia zinahi tersebut, apakah masih ada pintu yang belum tertutup? Qalat na'am. Wanita itu pun mengatakan, ya. Al-babu ladzi bainana wa bainallah. Pintu antara kita dengan Allah. Falam yata'arrad laha. Maka laki-laki itu pun langsung takut dan tidak berani menyentuh wanita itu sedikit pun. Wa ra'a ba'dhum rajulan yukallimu imra'atan. Dan sebagian juga para ulama menceritakan melihat ada seorang laki-laki berbicara kepada seorang wanita yang bukan istrinya. Laki-laki itu mengatakan, Innallaha yarakuma sataranallahu wa iyyakum. Maka uh, orang tersebut mengatakan kepada wanita dan laki-laki ini yang ingin berbuat hal yang tidak pantas, wahai kalian berdua, sesungguhnya Allah melihat kalian berdua. Maka semoga Allah menjaga kita dan kalian berdua. Maka mereka pun berhenti dan tidak berani melakukan apa-apa. Allah Ta'ala dan Allah berfirman, Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh mata dan apa yang disembunyikan oleh hati manusia. فمن تأمل هذا وتدبره كان له فيه أعظم زاج وأكبر رادع. Maka siapa saja yang memperhatikan dan mentadabburi ayat-ayat ini, maka akan menjadi pemberi peringatan yang sangat kuat dan pencegah yang sangat besar dari maksiat. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan menjelaskan makna ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ilmunya yang sempurna yang meliputi segala sesuatu, baik itu yang terang, yang besar ataupun yang kecil, yang terang ataupun yang samar, yang kecil maupun yang besar, yang ringan maupun yang lembut, agar manusia berhati-hati karena Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan agar mereka merasa malu dari Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Dan agar manusia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan senantiasa mengawasi Allah sebagaimana pengawasan di hadapan orang yang melihatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat. Walaupun mata itu seakan-akan tampak amanah, tidak melihat kepada yang haram, tapi Allah mengetahui mata yang berkhianat. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia dari perkara yang samar dan juga rahasia. وكثيرا ما يأتي اسم الله العليم في سياق الأعمال وجزائها. Dan kita saksikan di dalam Al-Quran nama Allah Al-Alim ini banyak disebutkan dalam redaksi tentang amalan dan balasannya. Tujuannya agar membangkitkan hati, menyadarkan hati, dan uh, mengingatkan para hamba, mengingatkan para hamba atas pentingnya menyempurnakan hati dan membenahinya. Waliyuraghibahum
ويرهبهم والله وحده الموفق لا رب سوى ولا إله غيره. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik, tidak ada Rabb selainnya dan tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Ia. Baik, ini akhir dari pembahasan kita nama Allah Al-Alim. Berikutnya kita akan ambil nama Allah Al-Latif Al-Khabir. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk materinya. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Ustadz secara langsung atau juga bisa ditulis di kolom chat. Silakan. Ustadz, ini ada titipan pertanyaan, mungkin nasihat tapi di luar tema, boleh Ustadz? Ya, sebentar. Ini ada teman yang ingin meminta saran kepada Ustadz. Jadi teman ini beliau qadarullah bercerai, tapi suaminya kurang apa ya, suaminya zalim kepada wanita tersebut, Ustadz. Jadi si istrinya ini bercerai dan diberikan uang idah 2.000 ringgit sebulan, tetapi di sisi lain dia kan masih kontrak, Ustadz. Jadi teman saya ini meminta, padahal suaminya itu punya beberapa rumah gitu, Ustadz, dan istrinya ini minta agar diberikan rumah itu karena si istri itu dia harus bertahan hidup. Dan teman saya ini dia orang Indonesia tapi tinggal di Malaysia gitu, Ustadz. Dan qadarallahnya keadaannya seperti itu. Jadi sudah coba banding di mahkamah sana, tetapi apa ya? Jadi dia tidak mengetahui apapun hasil keputusannya. Jadi setelah itu cuma dikasih uang 2.000 ringgit itu, Ustadz, per bulannya. Dan akhirnya teman saya ini untuk menyambung hidup dia kerja, tapi kerjanya itu seperti di food court, tapi yang mulai bukanya itu jam 5 sore sampai jam 12 malam gitu, Ustadz. Padahal Masya Allah subhanallah teman saya ini juga pakai nikob gitu, Ustadz. Jadi apa yang sebaiknya teman saya ini lakukan, Ustadz? Jadi di sisi lain mungkin dia juga merasa bahwa kerjanya tuh mungkin nggak ini ya Ustadz, untuk perempuan jadi pulang malam gitu. Tapi dia juga butuh untuk biaya hidupnya dia gitu, Ustadz. Kan kalau pulang ke ada tuanya, anaknya. belum ada, Ustadz, belum ada. Oh, Tapi saudara kalau pulang ke orang tuanya, orang tuanya pun juga bilang jangan pulang ke sini karena malu gitu, Ustadz. Nah, Ya, mohon nasihatnya, Ustadz. nah, pertama di dalam perkara sengketa rumah tangga, ini memang kembalinya kepada pengadilan agama dan tidak diselesaikan dengan fatwa. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Jika kalian berselisih pada sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walau radduhu ila Rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Pengadilan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, mereka itulah yang berhak untuk menentukan dan memutuskan tentang perselisihan dan sengketa, baik itu berkaitan tentang harta atau tentang pernikahan. Sehingga pertama, kalau sudah disebutkan, sudah menjadi keputusan pengadilan, maka fatwa apapun tidak bisa mengubahnya. Hanya kita akan menjelaskan dari sisi hak dan kewajiban. Jadi seorang itu
dia tidak berhak untuk menuntut sesuatu yang di luar apa yang bisa dia dapatkan. Seorang istri atau suami, dia tidak berhak untuk menuntut sesuatu yang bukan haknya. Begitu juga sebaliknya, seorang istri atau suami wajib memberikan apa yang merupakan kewajibannya. Maka dalam kasus yang disebutkan, jika suami istri bercerai, maka suami ini hanya wajib untuk memberikan tempat tinggal kepada istri yang dicerai tersebut sampai masa iddahnya selesai. Namun, jika sudah selesai masa iddahnya, kalau pengadilan sudah memberikan putusan mut'ah, artinya diberikan harta yang untuk ah, membuat hati wanita tadi tidak terlalu sedih, maka demikian dikembalikan kepada pengadilan tadi. Oh ya, jadi kita tidak bisa menuntut sesuatu yang bukan hak kita. Dan seorang wanita ketika bercerai dari istrinya, seorang wanita ketika bercerai dari suaminya dan selesai masa iddahnya, maka tidak ada hak lagi yang berhak dituntut wanita tersebut dari mantan suaminya tadi. Kecuali kalau ia punya anak, maka nafkah sang anak adalah kewajiban mantan suaminya. Sehingga ketika kita paham ini, tentunya pengadilan agama kita juga, mereka berusaha untuk tidak memberikan sebuah keputusan pengadilan kecuali sesuai dengan tinjauan-tinjauan syariat. Dan kita sebagai kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, kita tidak berhak untuk menuntut sesuatu yang bukan hak kita. Adapun berkaitan tentang pekerjaan yang dilakukan saat ini, jika memang tempat bekerjanya sesuatu yang halal dan dia bekerja di situ mungkin dia merasa kesusahan, dia bersabar sambil mencari pekerjaan yang lain yang bisa membantu perekonomiannya. Hanya saja memang kita harus sadar hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kita kembali kepadanya dalam keadaan dosa-dosa kita digugurkan. Terkadang dosa-dosa itu tidak cukup untuk digugurkan dengan amalan ketaatan kita. Karena amalan ketaatan yang kita lakukan dibutuhkan keikhlasan. Dan siapakah yang bisa ikhlas di dalam melakukan ibadah? Maka ketika ketaatan kita tidak sanggup untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang sangat banyak, terkadang Allah berikan ujian untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut. Dan kalau ujian, cukup seorang bersabar. Ketika dia bersabar, Allah akan menggugurkan dosa-dosa hamba tersebut. Kama tusqitu syajaratu waraqaha. Sebagaimana dalam hadits Aisyah, sebagaimana pepohonan itu menggugurkan daun-daunnya. Ya bersabar, hidup ini tidak sesuai yang kita inginkan, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Syahid itu tadi kita di dalam hubungan sesama manusia, Allah atur dengan syariat. Kita hanya berhak untuk meminta dan menuntut sesuatu jika itu merupakan hak kita. Adapun di luar hak kita yang telah ditetapkan oleh syariat, maka uh, tidak boleh bagi kita untuk menuntut sesuatu yang bukan hak kita. Dan karena ini sudah menjadi keputusan pengadilan, sehingga kita tidak bisa mengintervensi. Kita hanya bisa mengarahkan dan mencoba memahami apa yang disebutkan dalam keputusan pengadilan tersebut. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz Afan, berarti untuk wanita yang diceraikan dan dia tidak punya anak, itu dia haknya itu hanya mendapatkan, dia hanya tinggal di rumah tersebut sampai masa iddah dan mendapatkan nafkahnya selama masa iddah ya Ustadz. Berarti setelah itu selesai,
sudah tidak kita tidak bisa, maksudnya perempuan itu tidak bisa menuntut hak yang bukan haknya ya Ustadz ya. Dia selesai, selesai karena bukan istri lagi. Nafkah itu kan wajib karena dia sebagai istri. Bahkan ketika dia nasyiz, nasyiz wanita ketika nasyiz itu seorang wanita menampakkan ketidaktaatan kepada suaminya, walaupun dia masih status istri, dia nggak berhak dapat nafkah. Hmm. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Kata Allah dalam surat An-Nisa. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nasyiz, yaitu tidak taat kepada suaminya, maka berikan mereka nasihat. Kalau nggak mau juga, uh, jangan diajak bicara, kemudian tidak diberikan haknya, termasuk hak biologis, juga hak nafkah, sampai dia kembali. Karena seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya yang merupakan hak untuk suaminya karena kewajiban yang akan ditunaikan oleh suaminya. Maka ketika hak suaminya ini, yaitu uh, bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui istrinya, tertahan, maka dia pun tidak ada lagi kewajiban untuk menafkahi istri tersebut. Ini nasyiz, wanita yang nasyiz saja masih status istri, dia tidak mendapatkan nafkah. Lalu bagaimana dengan yang sudah diceraikan? Maka tidak ada nafkah lagi. Nah, wallahu a'lam. Ya, baik. Ustadz Afwan berkenaan dengan pekerjaan berarti jadi yang dia teman saya bekerja itu memang namanya di kayak restoran gitu, jadi dia full musik dan kerjanya dari jam 5 sampai jam 12 berarti sementara bertahan sampai sambil mencari pekerjaan yang baru gitu ya Ustadznya yang lebih baik gitu ya Ustadz. Hmm. Banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm, ya, baik. Insya Allah. Jazakumullah khair Ustadz untuk jawabannya dan nasihatnya. Eh, dari teman-teman mungkin yang ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan dibuka mic-nya. Baik, ini ada pertanyaan via chat. Ana izin baca Ustadz, Ana izin bacakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menumbuhkan kepada anak rasa takut bahwa kita diawasi Allah selain dari berdoa, karena nggak semua orang Allah kasih hidayah. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, kaitan tentang pendidikan anak, ini kita harus koreksi mindset kita. Walaupun mungkin kita paham, tapi sepertinya karena kecintaan kepada anak membuat kita sangat semangat untuk anak ini menjadi baik. Padahal kita harus paham terlebih dahulu bahwasanya membangun karakter seorang anak ini bukan proyek instan yang kita punya trik-trik langsung kita berikan anak itu langsung jadi. Enggak, tapi ini proyek sejak anak ini masih sangat kecil dan belum mengetahui apa-apa. Ini kita harus Ada paham. Bahkan teman Zakaria, yang pacaran kepada Ustadz, jadi teman ini Zakaria alaihissalam ketika menginginkan keturunan yang saleh, ia tidak menjadikan atau mengharapkan anak ini saleh pada saat anak tersebut sudah bisa berbicara atau sudah bisa diajak bicara, bukan. Tapi sejak anak tersebut belum lahir, Zakaria meminta kepada Allah, Rabbi habli habli dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau lah yang mengabulkan doa. Maka menjadikan anak ini seorang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, ini bukan proyek sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Tapi sejak anak ini masih sangat usia dini, saat itulah mereka diajarkan untuk takut kepada Allah, untuk senantiasa mengingat Allah, merasa diawasi oleh Allah. Dan tentunya mengajarkan anak yang masih sangat
kecil untuk hal-hal seperti itu, mereka tidak diajarkan teori, tapi mereka akan melihat dari orang tua mereka. Sejauh mana orang tuanya senantiasa beribadah, senantiasa berzikir, senantiasa membaca Quran, senantiasa berdoa kepada Allah. Orang tuanya menanamkan bahwasanya dalam setiap kegiatan kita tuh harus mengingat Allah. Sehingga anak ini hanya mengikuti saja ketika dari kecil mengikuti kebaikan seperti ini, ia pun tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, "Wa yansha'u nashi'ul fityani fina ala ma kana 'awwadahu abuhu." Anak-anak kecil itu tumbuh dan besar mengikuti orang tua. Maka ketika orang tuanya mempraktekkan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah dengan waktunya terus dipakai baca Quran, waktunya dipakai untuk berzikir, atau waktunya dipakai untuk salat pada saatnya, maka anak ini pun akan ikut. Tapi ketika misalnya orang tuanya sibuk dengan hal-hal yang lalai, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, lupa untuk mengajak anaknya untuk melihat cara beribadah kepada Allah, cara berzikir kepada Allah, maka kita akan menemukan kesulitan untuk menanamkan muraqabatullah ketika anak ini sudah memiliki dunianya sendiri. Ketika anak ini sudah mengenal hal-hal yang menyenangkan, baik itu pertemanan yang online atau offline, atau main game misalnya, apalagi sudah mengonsumsi hal-hal yang tidak pantas dari konten-konten digital. Berat. Maka ini harus dipahami setiap orang tua. Sering kami mendapatkan pertanyaan seperti ini, dan jawabannya ini adalah proyek seumur hidup dari sejak anak ini masih sangat usia dini, karena berat untuk merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Kalau seandainya seorang itu di dalam kepalanya sudah mengenal dunia yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasyahid itu tadi yang paling ideal seorang memulai dari sejak anaknya kecil dibimbing untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur anak udah keburu besar misalnya, maka jangan pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa melakukan langkah-langkah yang lain, di antaranya mengajarkan anak ini ibadah yang real, yang membuat hatinya plong dan merasa melakukan sesuatu. Seperti misalnya sholat berjamaah tentunya, kemudian ajak ia bersedekah, baik itu di masjid atau ngasih hadiah ke anak yatim. Sesuatu yang dia lihat real dampaknya. Ketika ada misalnya uh, pesantren yatim, di situ dia bawakan makanan, dia melihat anak-anak yatim itu langsung memakan apa yang ia makan. Di sini dia merasa bahwasanya berbuat baik itu adalah sesuatu yang melegakan hati. Dan tentunya ketika melakukan hal tersebut, kita jangan cuma terpaku pada apa yang dilakukan anak-anak yatim ketika memakan hadiah dari kita, tapi kita ingatkan bahwasanya itu semua dilihat dan diawasi oleh Allah dan tercatat di dalam catatan amal. Allah. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, semoga rahmat selalu tercurah untuk Ustadz berserta keluarga, amin ya robbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi saudara ipar yang iri dan selalu suudzon dengan istri? Padahal suami istri ini sedang terpisah jarak jauh karena pekerjaan. Saat suami pulang dan pergi berdua dengan istrinya, ipar iri dan suudzon, kok malah pergi berdua meninggalkan ibunya, maksudnya meninggalkan mertua di rumah. Bagaimana sikap kita Ustadz menyikapi hal tersebut? Jazakumullah khair. Astagfirullah. Nah, iya, kata Nabi SAW, tahadau tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi. Ya, salah satunya dengan diberi hadiah, dengan bersikap
lembut. Kesyahid terkadang seorang itu memang muncul rasa iri dikarenakan dia merasa tidak mendapatkan kebaikan dari kita, tidak mendapatkan apa-apa dari kita. Karena mohon maaf, yang namanya manusia, otak materialistisnya ini adalah sesuatu yang dominan. Selalu kita mengukur hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan, itu sejauh mana benefit yang kita dapatkan. Dan ini terjadi di semua lapisan keluarga. Bahkan tidak sedikit kita dengarkan ketika acara kumpul keluarga pada saat Lebaran misalnya, itu akan terbentuk kasta-kasta obrolan sesuai kasta ekonomi. Karena masing-masing merasa apa yang dia dapatkan dari orang ini dan seterusnya. Fasyahid, manusia itu selalu ketika diberi harta, maka dia akan diam. Ketika diberi hadiah, maka dia akan merasa untuk bisa husnudzan kepada orang yang memberikan hadiah. Ya mungkin saja orang-orang seperti itu merasa tidak mendapatkan benefit keuntungan dari kita, maka tidak ada salahnya kalau diberi hadiah, diberikan tutur kata dan ucapan yang lembut. Karena demikianlah manusia selalu ketika menilai hubungan dengan standar materi. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair, Ustaz. Dari teman-teman ada yang bertanya mungkin satu lagi. Jika ada yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa dibuka mic-nya. Ya. Tidak ada pertanyaan. Baik, Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan Ustadz. Mungkin sebelum ditutup, mohon nasihatnya untuk kami Ustadz. Nah, Alhamdulillah. Semoga yang kita dengarkan bermanfaat. Tentunya mengetahui nama Allah, mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang merupakan kebutuhan kita. Seorang itu belajar tidaklah agar dia terlihat soleh atau solehah untuk mendapatkan pujian dan predikat dari orang-orang, bukan. Tapi dia belajar, dia mengenal Islam semata-mata agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kejahilan dari dirinya, semakin dekat kepada Allah dan semakin mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita istiqamah walaupun dengan media online kita tetap bisa belajar dan memanfaatkan waktu-waktu yang merupakan aset berharga di dalam kehidupan kita ini. Demikian, jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.